Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Wah, market lagi merah teman-teman ya. Saya yakin beberapa dari kalian tuh langsung panik lihat market merah, kemudian wah pasti komentar sana sini dan udah jantungan ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir teman-teman ya, karena memang pada dasarnya ketika market itu ngeburan ya, pasti selalu akan ada koreksi dan koreksinya juga ya kayak gini, seperti ini ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir juga teman-teman. Kemarin saya juga sudah membuat video tentang analisa dari altcoin season dengan menggunakan indeks teman-teman, dan itu masih cukup bagus. Terus Bitcoin dominan sendiri itu masih ada di angka 56% ya. Jadi buat teman-teman yang sudah pegang koin ini, pegang koin itu ya sabar aja. Lagian minus itu wajar kok teman-teman ya. Selama lagi floating minus begini, teman-teman jangan jual dulu ya, karena memang nanti alt season itu akan terjadi dan saya sebutnya fase kedua teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah beli koin ini, beli koin itu, nge-hold koin ini, sabar ya, jangan langsung buru-buru, jangan panikan ya. Anda kan harus ngerti dalam konsep Anda beli aset, aset itu pasti mengalami kenaikan dan penurunan nilai ya. Selama penurunan nilai, Anda bisa bersabar dulu untuk tidak menjualnya, dan nanti selama fase bulan pada saat naik, Anda juga harus tahu kapan harus jualnya. Yang tidak boleh adalah pada saat bearish season, Anda tahan terus, itu tidak boleh. Tapi kalau masih bullish season, ya nggak apa-apa ya. Oke, nah teman-teman, kita akan ada koin lagi yang mau kita analisa. Kali ini datang dari salah satu komen yang ada di video saya sebelumnya, dan kita akan membahas koin XVG teman-teman ya. Jadi XVG ini adalah salah satu koin yang udah cukup lama, dari tahun 2022 kalau saya nggak salah, dan termasuk salah satu jenis koin altcoin teman-teman ya. Dan kita akan lakukan analisa teknikal dan mungkin sedikit aja melihat dari coin market cap, kira-kira dia punya market cap ini cukup besar apa tidak untuk kita hold atau kita tradingkan teman-teman. Nah, tapi sebelum itu silahkan tonton dulu video yang satu ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja, dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC app. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua, ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya, dan kita akan belajar tentang analisa teknikal, di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView, dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkap kan fitur dan benefitnya? Jadi ada BTC app, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke teman-teman semuanya, di layar Anda sekarang sudah muncul, ini adalah chart dari koin XVG atau coin First teman-teman, dengan time frame 1 day atau 1 day. Lalu kemudian menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga dari koin XVG ini teman-teman ya. Nah, XVG ini termasuk salah satu jenis altcoin teman-teman yang ya berhubungan dengan DeFi kalau saya nggak salah, ya kan. Coba kita cek ke coin market cap sebentar teman-teman, kita lihat dulu ya dari coin market cap ya. Nah, untuk XVG ini teman-teman bisa dilihat, ini market cap-nya nggak terlalu besar teman-teman ya, hanya di angka 218 juta dolar, dengan peringkat market cap-nya di angka 314 ya. Jadi termasuk koin yang bagus enggak, jelek banget juga enggak, karena masih di angka 300-an teman-teman ya. Kalau buat saya sih angka 100-an sampai 300-an itu masih yang kategori menengah ke bawah gitu ya. Kalau misalkan kategorinya masih di angka 100 lebih sampai 500-an ya. Lebih bagus lagi kalau dia di 100 besar koin itu teman-teman ya. Nah, untuk XVG ini dia ada di angka 316 peringkatnya,
market cap-nya 218 juta dolar ya, terus volume trading-nya hanya sekitar 34 juta dolar ya. Kalau teman-teman sering tanya saya, dan mungkin saya udah berapa kali di kesempatan di video saya udah jelaskan bahwasanya paling baik teman-teman trading dengan volume trading koin itu di atas 100 juta dolar ya. Nah, ini Coinverse ini ada di angka 34 juta dolar teman-teman ya. Memang punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau misalkan volumenya tidak besar, kita agak khawatir koin itu tidak bisa mendapat atensi, yang ada malah nanti lebih down lagi, lebih turun lagi, ya kan, karena atensinya kurang. Tapi ya kelebihannya nanti ketika dia dapat atensi dari whales dan sebagainya ya, terus masuk dana banyak sekali, masuk money flow-nya banyak sekali, nah ini bisa tiba-tiba pumping-nya gila-gilaan teman-teman ya. Nanti kita lihat dari chart teman-teman ya. Lalu seperti altcoin kebanyakan ya, ini total supply-nya ada, tapi maksimal supply-nya belum ditampilkan karena ya kemungkinan besar timnya masih akan terus melakukan produksi koin sesuai dengan kebutuhan ya. Dan buat teman-teman yang pegang Coinverse ini ada sedikit notice ya ini ya. Jadi coin market cap itu telah menerima report dari tim First teman-teman, bahwasannya ada withdrawal, ada WD yang tertunda, terhambat di Yobit ya. Jadi buat teman-teman yang pakai exchanger Yobit, nah kalau misalkan mau WD koin ini ya, ini ada hambatan teman-teman ya. Oke, itu hanya sekedar info teman-teman ya. Nah, lalu kita lihat dari performnya dia bagaimana. Nah, untuk dari all time high-nya dia itu ada di angka 0,3, harga first call sekarang ini ada di 0,01. Jadi lumayan jauh sekali. Sementara diskonnya sendiri itu 95% sejak 2017. Oh, ternyata udah lama banget teman-teman, maaf ya. Bukan 2022 ya. Dan all time low-nya 10 tahun yang lalu ya. Berarti luar biasa nih, sudah lama sekali ya. Dan dari all time low sih, ya memang udah gila banget sih, dapatnya banyak banget ya. Nah, mungkin itu aja sekilas teman-teman dari CoinMarketCap. Sekarang kita langsung, untuk websitenya, saya kasih lihat nih, websitenya cukup baik teman-teman ya. Artinya memang tim dari First ini ya bukan kacangan lah ya, maksudnya mereka itu membuatnya juga cukup baik gitu ya. Lalu teman-teman bisa nanti teman-teman pelajari ya lebih banyak lagi tentang Coinverse ya, siapa tahu mungkin Anda tertarik dengan koin ini dan Anda pengen hold lama koin ini dan sebagainya ya, Anda coba pelajari lagi lebih dalam tentang koin ini melalui websitenya di firstcurrency.com teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya teman-teman. Kita lihat dari time frame daily ya. Kalau teman-teman lihat dari time frame daily, ini 5 hari berturut-turut dia merah ya. Sebenarnya bukan cuma Coinverse saja teman-teman ya. Hampir rata-rata koin itu sekarang mengalami mengalami penurunan sekarang ya. Saya tidak ikutin news teman-teman terakhir-terakhir ini, jadi saya kurang tahu persisnya apa. Tapi hari ini tanggal 18, tepatnya malam nanti lah ya, tanggal 19 jam 2 pagi ya, itu bakal ada FOMC teman-teman, dan diperkirakan akan ada pemotongan suku bunga 25 BPS, dan artinya akan terjadi pangkasan bunga di bank ya, yang membuat para investor, kemudian whales, yang kemungkinan besar itu akan cabut duit dari sana dan lebih memilih aset-aset, terutama aset Bitcoin, terus aset-aset yang lain, itu mereka akan masuk ke dalam koin-koin yang seperti itu teman-teman ya. Ini bukan cuma cryptocurrency, tapi juga masih ke indeks ke bidang yang lain teman-teman. Tapi dampaknya adalah itu akan membuat market itu harusnya menjadi positif dan market itu akan kembali naik. Nah, itu prediksi sementara karena itu bocoran yang saya dapat dari FOMC yang akan terjadi di dini hari nanti teman-teman. Oke. Jadi bukan cuman First doang yang sekarang sedang mengalami penurunan ya. Penurunannya juga nggak terlalu banyak teman-teman. Kalau saya lihat nggak sampai 10% kok gitu ya. Jadi kalau dibilang berdarah-darah agak lebay juga teman-teman ya. Ini masih nggak seberapa teman-teman, jujur aja ya. Kalau Anda udah punya pengalaman di dalam aset kripto, ya elah ini minus berapa persen sih dari Anda punya modal keseluruhan kan gitu. Ya, jadi jangan terlalu khawatir berlebihan teman-teman ya. Nah, terus dari penurunan ini kita lihat dari analisa teknikal, kira-kira masih bisa pullback apa tidak ya. Nah, teman-teman lihat dari time frame daily ini kalau ini kan sebelumnya sempat naik ya, naik tinggi banget. Kita lihat di sini kan sempat membuat pergerakan yang ini sempat naik di sini, lalu turun ke bawah sini, dan akhirnya naik lagi ke atas sini ya teman-teman ya. Terus turun, dia bikin higher low, bagus sekali di area sini, dan dia tidak berhasil bikin higher high teman-teman ya. Jadi higher low dia bikin, higher high tidak berhasil dia bikin, lalu kemudian dia turun ke bagian tengah-tengah sini. Nah, jadi kalau ditanya, ini oke apa enggak? Ini belum jelas teman-teman ya, pergerakannya masih belum jelas dari time frame daily ya.
Kalau kita ambil garis yang bawah sini, kita tarik sampai sini, ya. Harusnya sih ini sudah mendekati ujung sini, ya. Biasanya sih kalau misalkan mendekati garis-garis yang berhubungan dengan area support, area demand zone, biasanya market itu akan lebih cepat pullback, ya. Tapi teman-teman harus perhatikan juga dari atas ini juga terjadi penurunan, ya, sampai ke arah sini, ya. Jadi nanti kita lihat dari pergerakan selanjutnya, dia itu kemungkinan besar ya menurut saya akan bermain di area sini-sini teman-teman ya, sampai nanti ada satu pergerakan, dan prediksi saya again ini bull season harusnya bisa naik. Nah, ini prediksi saya teman-teman ya, bisa jadi salah teman-teman, semua prediksi kan bisa salah ya, tapi menurut saya sih harusnya bisa naik teman-teman, karena again ini bull season, terus Bitcoin dominan itu sudah ada di 56% ya. Jadi lama-lama dia akan turun-turun sampai di bawah 50%, dan itu adalah good news buat altcoin seperti XVG ini teman-teman. Nah, buat Anda yang pengen nge-hold coin ini, pengen investasi panjang untuk XVG ini, kira-kira boleh masuk di harga berapa sih? Nah, saya akan ambil area yang high sama low-nya, dan saya akan menggunakan Fibonacci setup saya. Jadi kita akan lihat teman-teman boleh masuk dan beli di harga berapa ya. Oke, ini adalah Fibo setup saya teman-teman, dan teman-teman bisa lihat ya, perhatikan di sini sudah tampil di layar Anda. Jadi buat Anda yang pengen nge-hold panjang koin ini, buat long term ya, sekali lagi buat trading, bukan buat trading, tapi buat Anda yang pengen nge-hold, pengen investasi panjang di koin XVG ini. Nah, OP pertama itu ada di harga 0,0142 teman-teman, dan itu ada di atas harga saat ini. Harga saat ini ada 0,013. Ya, sementara OP pertama itu di 0,014. Nah, jadi kalau teman-teman nanya, boleh open nggak untuk yang harga sekarang? Menurut saya, boleh sekali. Ya. Lalu kemudian, kalau misalkan marketnya masih turun, teman-teman, selama belum melewati yang ini, ya, ini ada satu area yang tidak boleh dilewati sama koin ini. Ya, kalau dia lewat dari area ini, ya, itu sudah menunjukkan tren perubahan, artinya trennya bisa turun teman-teman, dan area itu ada di harga 0,009198 ya, which is dari harga sekarang masih jauh banget ya. Harga sekarang kan 0,013, kalau ini kan 0,0091 gitu ya, jadi masih agak lumayan jauh lah ya. Nah, jadi harusnya sampai sini sih udah pullback ya. Di settingan saya sih di golden area ini di 0,012, ini harusnya akan menjadi area terbawahnya dari koin XVG ini sebelum akhirnya dia pumping ke atas lagi. Ya, harusnya sih begitu teman-teman ya. Tapi again ya, market bisa berubah sesaat-saat kemudian teman-teman. Oke, nah untuk OP kedua saya rasa kayaknya nggak perlu teman-teman, karena kalau misalkan dia, nggak apa-apa, kayaknya OP kedua masih boleh teman-teman ya. OP kedua itu ada di angka 0,010018 ya. Yang tidak boleh itu adalah OP yang ketiga ya. OP ketiga ini nggak perlu lagi teman-teman beli. Jadi kalau misalkan teman-teman mau DCA, ini ada 2 kali kesempatan DCA untuk koin XVG teman-teman ya. Nah, OP yang ketiga menurut saya nggak perlu, apalagi yang bagian stop loss bawah ini ya, lebih nggak perlu lagi ya. Jadi Anda kalau mau DCA ini ada 2 posisi yang Anda boleh masuk di harga 0,014289, dan satu lagi adalah 0,010018 ya. Itu adalah 2 area yang teman-teman boleh melakukan yang namanya DCA teman-teman. Oke, kita lanjut ke time frame lebih kecil untuk teman-teman yang pengen trading di koin XVG ini. Jadi long term ini oke apa enggak sih koinnya sih? Kalau berdasarkan market cap dan volume trading, dibilang bad banget enggak teman-teman ya, tapi bagus banget juga enggak. Jadi so-so lah ya. Tinggal Anda mengambil satu risk saja. Kira-kira Anda mau nggak invest ke dalam koin ini yang sedang diskon sampai 90-an%. Kalau Anda ambil risknya dan koin ini terbang, ya berarti Anda mendapatkan keuntungan lebih banyak dibandingkan orang yang tidak mengambil risk itu. Ya, tapi buat Anda yang tidak berani ambil risk ini, masih banyak koin lain yang teman-teman boleh ambil, gitu ya. Nggak harus memaksakan ke dalam satu koin. Ya, oke, kita lanjut ke yang time frame dari kecil. Kita lihat dari time frame 4 jam, teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Nah, kalau dari 4 jam, teman-teman lihat ini masih terus-menerus melakukan penurunan ya. Jadi dia sudah membentuk di sini ada satu area supply zone teman-teman ya. Memang sekarang penurunannya agak cukup ini ya. Dibilang ekstrim banget tidak, tapi rentetan tuh berturut-turut turun gitu ya, berturut-turut, tapi nggak tajam sekaligus gitu nggak ya. Cuman pelan-pelan tapi ya dia turun gitu teman-teman ya. Harusnya sih yang pola-pola begini ini tidak akan lama bertahannya. Karena apa? Karena bukan
ada whales yang masuk. Ini lebih ke retail yang terus-menerus membuang atau take profit daripada koin-koinnya, atau bisa jadi mereka cut loss teman-teman ya, karena mungkin saking lamanya menunggu, akhirnya udahlah nggak kuat, ya udah cut loss aja gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Dan justru inilah yang disukai sama whales teman-teman ya. Jadi whales itu memang pintar banget memainkan perasaan manusia ya. Padahal dia sendiri juga manusia sih. Maksud saya, pintar banget mainkan psikologi orang. Ya, retail tuh dia pintar banget mainin. Dia sengaja buat market berdarah-darah, sehingga orang tuh jadi frustasi. Ya, mungkin Anda juga termasuk salah satunya frustrasi dengan market yang terus turun. Tapi whales itu senang sekali, teman-teman. Ya, semakin Anda frustasi, semakin Anda rugi, semakin dia bahagia. Kenapa? Karena kalau Anda turun terus, Anda buang terus, maka dia akan serok nanti di bagian akhir bawahnya. Ya, sehingga nanti di bull season ketika ada FOMO lagi, dia udah untungnya luar biasa ya. Memang whales ini luar biasa ya. Permainan uang itu memang gila-gilaan teman-teman ya. Oke, kita next ya. Kita coba lihat dari 4 jam. Nah, 4 jam sudah ada 3 area supply yang dibikin dan ini termasuk cukup kuat teman-teman ya. Jadi kalau retail ini terus membuang, maka akan banyak area supply dan harus nunggu benar-benar nanti whales masuk baru di break semua di area supply ini teman-teman. Coba kita turun ke 1 jam ya, dan ini ada area nanti buat teman-teman trading. Ini signal dari saya buat trading teman-teman ya. Nah, kalau di area ini teman-teman sudah lihat ini sudah ada sentuh area week low-nya. Jadi harga sekarang itu sebenarnya sudah sentuh area yang paling bawah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ambil buat trading, kira-kira kita harus ambil yang sebelah mana sih? Kalau saya ngelihat sekilas dari chart ini, menurut saya paling aman itu adalah saya ngambil area demand yang paling bawah. Mengingat harga sekarang kan sudah ada di demand yang lebih atas dari demand bawahnya. Maksud saya demand ini sekarang di sini nih, ya kan? Ada satu lagi demand di bagian bawah. Jadi kalau saya ambil, mungkin Fibonacci setup saya itu saya akan taruh di demand paling bawah, ya. Nah, saya bukan buat teman-teman. Jadi ini untuk teman-teman yang ingin trading di dalam koin XVG ya. Kira-kira ambilnya di berapa sih ya? Setupnya saya buka dulu, ya. Nah, buat teman-teman yang ingin trading, ya, ini adalah signal yang bisa saya berikan buat teman-teman semuanya untuk koin XVG dengan posisi buy atau long, teman-teman, ya. Atau buat teman-teman yang ingin, ya, trading spot tapi short term, ya silakan juga boleh pakai ini, ya. Nah, untuk OP pertama itu ada di angka 0,01499. Dan sekali lagi, harga ini sekarang di bawah dari harga OP yang pertama. Dan itu sangat bagus sekali. Lalu kemudian ada OP kedua di 0,01335. Sekarang di 131. Nah, artinya harga sekarang pun masih di bawah OP yang kedua, ya. Paling baik nanti kalau teman-teman mau trading koin XVG ini, nanti kok teman-teman nonton video ini, kemudian cek lagi koin XVG-nya, paling baik itu adalah gini teman-teman. Tunggu dulu konfirmasi dari koin XVG ini melakukan yang namanya reversal, ya. Jadi kalau dari harga sekarang 0,031, dia kembali naik ke 0,0133, menurut saya di situ baru teman-teman masuk, ya. Jadi untuk harga sekarang, kalau mau masuk, Anda mau untung lebih besar, boleh aja. Tapi jauh lebih baik kalau Anda tunggu nanti terjadi pullback dulu, ada reversal dulu di angka 0,01335. Nah, di situ baru teman-teman masuk, dan teman-teman masuk di OP yang kedua. Dan itu bagus sekali, teman-teman ya. Lalu untuk OP yang ketiga, ada di 0,01188, berapa ini ya? 3 ya, teman-teman ya. Dan terakhir itu kalau misalkan teman-teman trading di future market, ya untuk teman-teman yang trading di posisi long, Anda harus stop loss di 0,010357 teman-teman. Nah, untuk TP-nya di berapa ya? TP-nya teman-teman bisa ambil TP yang pertama kalau misal market benar naik ya. Nanti teman-teman ambil di 0,0166 ya kalau market beneran naik. Terus kemudian kalau nggak kuat ya sudah teman-teman bisa TP di angka 0,0166. Lalu kemudian kalau misalnya teman-teman lihat masih kuat banget naik, teman-teman bisa TP yang kedua di 0,017988 dan TP yang ketiga di 0,019528 ya. Nah, jadi ini adalah area untuk teman-teman OP, kemudian untuk teman-teman TP, dan buat Anda yang future market ada area untuk stop loss juga ya. Ingat area stop loss ada di bagian bawah ya, 0,010357. Ini adalah area teman-teman melakukan yang namanya stop loss ya kalau Anda trading di future market teman-teman. Nah, saya rasa itu aja analisa untuk koin XVG ini teman-teman, dan Anda bisa jadikan ini referensi buat teman-teman trading ya. Sekali lagi Anda tetap harus perhatikan pergerakan harga
berikutnya dari koin ini setelah nanti Anda nonton video ini. Ya, jangan langsung buru-buru masuk, cek lagi kembali harganya, pastikan lagi sama apa tidak dengan yang saya sampaikan. Jadi kalau misalkan udah sama dan teman-teman yakin, ya udah boleh masuk di dalam marketnya, tapi ingat selalu kalau buat Anda future trading, pasang stop loss supaya Anda jangan rugi terlalu banyak ya. Dan buat Anda yang trading future juga, jangan berlebihan ya. Ingat kalau misalnya Anda trading ya cukup 5% sampai 10% aja dari total modal Anda untuk masuk ke dalam satu koin. Oke? Saya rasa cukup ya teman-teman ya untuk signal dari koin XVG ini dan analisa koin XVG ini untuk kali ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya koin yang pengen dibantu analisa untuk saat ini dan beberapa waktu ke depan, silakan komen di bawah video, nanti saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan. Dan mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya untuk mengambil keputusan ya. Dan selesai sudah saya melakukan analisa teman-teman, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.